Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan Ibu Yeye. Saya panggil Ibu Yeye, panggilan sayang. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi KPU Sumatera Barat, Pak Indra. Terusnya kepada Bapak dan Rekan Komisioner KPU Kabupaten Kota, kemudian Bapak dan Ibu peserta dari PPK semuanya. Semoga masih sikar, ini sudah menjelang istirahat, harusnya sudah istirahat ya. Tapi sedikit ini banyak ini sedikit ini. Ya, saya coba tak sedikit dulu biar sedikit penyegaran ya. Berdiri, kita berdiri untuk menyegarkan sendi-sendi dan otot-otot yang mungkin setiap pagi tadi duduk agak tegang. Nah, kita kendorkan agak berjarak sedikit, boleh di jarak sedikit jarak karena ini physical distancing ya, mesti harus jaga jarak agar nanti jangan menyebut. Baik, kita explain. Kita coba tarik nafas, ya, regangkan tangan, ya, regangkan tangannya, jangan sampai beragu. Baik, ya, tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Hah. Lagi, tarik, hitungan 1 sampai 4 ya. Kalau 1 ke atas, 1, 2, 3, 4. Oke, 1, sebalik lagi nafas ya. 2, 3, 4. Dia goyang-goyangkan aja tangan di atas. Ya. Dan oke, silakan duduk lagi. Gak usah lama-lama, tinggal sudah mengalir sedikit darahnya. Ya baik, Bapak Ibu, ini waktu kita terbatas. Saya berdiri saja di sini ya. Waktu kita terbatas karena mau istirahat, tapi nanti setelah istirahat kita coba sambung. Paling tidak saya sudah memberikan titik-titik poin-poin untuk hantaran apa yang mesti perlu dipahami dalam tahap pemutakhiran data pemilih. Kita ini PPK ya. PPK itu mesti harus memahami kerja PPS dan mesti harus memahami kerja PPDP. Kalau PPS ya cukup hanya memahami kerja PPDP saja. Kalau PPDP dia cukup hanya memahami kerja PPDP saja, ya kan? Tapi PPK mesti harus memahami kerja PPS dan mesti harus memahami kerja PPDP karena honornya lebih besar kan? Honornya lebih besar dari PPS dan lebih besar dari PPDP. Jadi dua honor PPDP dan honor PPS digabung menjadi honor PPK. Jadi bukan kerjanya tanggung jawabnya lebih besar. Nah, sama juga KPU kabupaten mesti harus memahami kerja PPK, mesti harus memahami kerja PPS, mesti harus memahami kerja PPDP. Provinsi juga seperti itu kan, karena honornya kan tidak berlipat kan. Nah, ini kan tergantung dengan tanggung jawab masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus memahami kerja KPU kabupaten, apalagi kerja KPU provinsi terlalu tinggi, tercakik ya jalan kayak kan, terlalu tercakik. Nah, cukup hanya memahami kerja PPK, kerja PPS dan kerja PPDP. Nah baik, dalam hal tahapan pemutakhiran data pemilih, ini kan tahapan yang sangat penting dalam pemilihan. Tahapan yang sangat penting dalam pemilihan. Ini adalah entitas yang sangat penting. Jika tahapan ini berhasil, maka boleh dikatakan 80% pemilu itu berhasil. Bisa jadi lebih 80%. Kalau tahapan pemutakhiran data pemilih ini berhasil, sukses, berkualitas, maka boleh dikatakan 80%
pemilihan itu sudah sukses. Karena ini persoalannya di sini, pertengkaran itu di sini, perselisihan juga di pemilih. Nah, apa yang perlu diketahui oleh dalam pemutakhiran data pemilih? Pertama adalah proses pemutakhiran data pemilih itu sendiri, yaitu tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit. Tahapan pencocokan dan penelitian ini memang kerjanya PPDP, tapi ini adalah tanggung jawab semua penyelenggara mulai dari PDP sampai KPU ini tanggung jawab bersama. Ujung tombaknya memang PPDP. Nah, apa yang harus diketahui? Pertama, alat kerja itu harus diketahui. Alat dan kelengkapan kerja. Untuk PPDP ada 5 formulir alat kerja yang harus dipahami, yang harus dihafal oleh PPDP. Di PPS formulir yang harus dipahami, dihafal ada lebih kurang 8 formulir. Di tingkat PPK juga ada lebih kurang 3 atau sampai 4 formulir. Jenis-jenis formulir sebagai alat kerja, instrumen kerja itu mesti harus dihafal. Tidak hanya hafal, juga paham cara mengisinya. Tidak hanya hafal, tapi juga paham cara mengisinya. Karena kita tidak bisa lepas dari alat kerja itu, instrumen kerja. Jadi tidak ada kita melakukan kerja itu sesuai dengan asumsi. Kan harusnya begini, harusnya begini. Atau memori kolektif kata Kopi tadi kan. Tidak ada asumsi, opini atau memori kolektif. Tapi kita bisa ada standar operatif prosedurnya, instrumen alat kerja yang sudah standar. Untuk PPDP, ini kita dulu PPDP karena nanti Bapak Ibu akan membintai PPS dan PPDP. Jadi mesti harus paham dulu apa kerja PPDP dan apa kerja PPS. Saya mulai dari PPDP. Untuk PPDP yang mesti harus ketika PPDP itu dibintai dan sebelum memulai pekerjaannya, pastikan apa yang harus dipastikan oleh PPDP. Pertama, 5 formulir ini harus dipastikan sudah diterima oleh PPDP. Apa 5 formulir itu? Formulir pertama adalah model AKWK. Apa itu model AKWK? Daftar pemilih yang sudah disusun, yang sumber datanya itu adalah dari hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir. Nah, itu dia menjadi model A yang sudah dipetakan per TPS-nya maksimal atau paling banyak 500. Satu PPDP mendapat 1 bundel model A yang isi pemilihnya lebih kurang maksimal atau paling banyak adalah 500 pemilih. Dipastikan sudah diterima oleh PPDP pada saat dia mau bekerja. Model A ya. Yang kedua, formulir model A.AKWK. Apa model A.AKWK? Daftar pemilih baru. Ini belangko kosong seperti tadi pertanyaan Pak Taufik tadi. Ini yang belangko kosong, daftar pemilih baru. Untuk mencatatkan jika pemilih yang tidak ada dalam model A, dia faktanya dia ada, KTP dia punya, dia domisili di situ, tapi dia belum ada dalam model A, maka nanti dia dicatatkan dia dalam model A.AKWK. Atau seperti yang dikatakan Kopi tadi, ada yang baru pensiun dari TNI atau Polri, kan belum ada dalam model A kan, maka nanti dicatatkan ke dalam model A.AKWK sebagai pemilih baru. Itu formulir kedua. Formulir ketiga yang harus diterima oleh PPDP, A.A.1 KWK atau AA1 KWK. Apa itu AA1 KWK? Bukti sudah terdaftar sebagai pemilih atau bukti pendaftaran pemilih. Itu rangkap 2, bisa dipotong. Satu ditinggal di kepala keluarga, satu untuk PPDP yang akan nanti dilaporkan ke PPS. Formulir A1A. Yang keempat, formulir A.A2 KWK.
itu dalam bentuk stiker. Ya, jadi pemilih yang sudah didata itu ditulis di dalam formulir A2 atau A.A2, ditempelkan di rumah penduduk yang sudah didatangi. Itu yang keempat. Yang kelima adalah A.A3 KWK. Apa A.A3 atau A3? Laporan coklit ke PDP. Laporan coklit ke PDP. Nah, laporan kerja atau laporan coklit ke PDP. Nah, laporan coklit ini adalah merekap dari model A dan AA tadi. Mereka model AA dan AA tadi. Nah, itu pemahaman terhadap pemilih. Belum ada. Ada. Lagi ya. Pas saja nanti kita berhenti, kita istirahat, dan habis nanti kita sambung. Itu formulir. Kemudian cara kerja PPDP itu hanya 3 saja. Pertama, dia baca dulu model A ini, dia lihat model A kan, dia model A ini, ya, dia datangi penduduk atau pemilih yang bersangkutan. Ketika nama pemilih cocok dengan dokumen kependudukannya, apa yang dilakukannya? Dicentang, contreng kan, masa datanya cocok atau sesuai. Kalau datanya tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Misalnya namanya Fitri Yendi, I-nya pakai I-grade, di data A itu tertulis I, bukan I-grade kan? Apa yang harus dilakukan? Ubah data, I-nya diganti dengan I, namanya dicoret, dituliskan di atasnya nama yang sebenarnya. Ini kemudian di kolom keterangan diberi U, kode U, ubah. Ya, nah itu pekerjaan yang kedua, mengubah data. Yang ketiga apa? Ketika daftar A itu dilihat, kemudian tidak secara faktanya tidak ditemukan orangnya, atau secara faktanya orang itu sudah tidak dikenal, atau memang sudah meninggal, atau dicabut hak pilihnya. Ada 8 ya, ada 8 TMS, kode TMS. Ada 9 10. Nah, di bawah formulir keterangan. Nah, kalau ada salah satu yang kriteria yang 10 di bawah formulir itu yang ditemui, maka dilakukan pencoretan dan di kolom keterangan diberi kode sesuai dengan keterangan yang ada di bawah formulir. Jadi 3 saja. Pertama adalah ketika datanya sesuai dicentang, ketika datanya tidak sesuai orangnya ada diubah, ketika datanya tidak memenuhi syarat dan di data A-nya ada faktanya orangnya tidak sesuai, tidak ada, yaitu TMS sesuai dengan kode TMS, dan di kolom keterangan diberikan sesuai dengan kode TMS. Yang keempat, kerja PPDP itu adalah ketika di dalam model A ini tidak ada, ya, sudah dicari-cari namanya 1-500 dia ada, tapi faktanya orangnya ada. Model pagi tadi kan, pagi ini yang kasih kata Pak Kopi tadi, dia tinggal di dorong itu. Faktanya dia ada, tapi model A-nya tidak ada. Dalam model A sudah dicari dari nomor urut 1-500 dia ada. Berarti dia sebagai pemilih baru masuk ke dalam form A.A. Ikan 4 saja kerja PPDP, itu saja, tidak rumit kerja PPDP itu sebenarnya. Dia sudah dibekali dengan model A. Model A itu dicoretnya saja, tinggal dicoret dikasih 3 kategori sesuai tentang berubah datanya, ubah, kasih U. Kemudian tidak memenuhi syarat, ya diberi tidak memenuhi syarat sesuai dengan kode tidak memenuhi syarat. Apakah meninggal, ganda, pindah domisili, tidak dikenal, dicabut hak pilihnya, ya kan? Ada 10 kriteria. Kemudian mencatatkan pemilih. Ada 4 saja kita PPDP, jadi kita rumit. Nah, PPS memonitor yang ini. Nanti di form A3 laporan coklit PPDP. Coba buka form A3 nya, kurang jelas ya.
Kalau yang di buku, coba yang di buku kerja. Nah di form A3 itu hanya menyalinkan, merekap, ya kan? Menyalinkan jumlah saja, menyalinkan jumlah. Ya, nggak bisa berusaha. Tapi Bapak Ibu sudah punya ya, Nah, yang tinggal menyalinkan PPDP itu menerima model A berapa jumlahnya? Di sini ada. Di sini, mana tuh? Kode PPDP. Ya, di sini kan. Ini jumlah model A diterima PPDP. Laki-laki perempuan berapa? Kemudian yang kedua, jumlah pemilih baru. Nah, kalau memang ada pencatatan di form 0AA itu pemilih baru, kan saya hitung di sini pemilih baru ini. Yang ketiga kembali adalah semua model A yang sudah dicoret sebagai pemilih TNS. Semua model A, yang model A yang terima PPDP, jika ada TNS dicatatkan di sini sesuai dengan kriterianya. Meninggal, ganda di bawah umur, pindah domisili, pemilih tidak dikenal, TNI, Polri, hilang ingatan, akhiri dicabut, bukan penduduk setempat. Ada 13, ada 10 kriteria. Nah ini catat di sini. Kemudian jumlah pemilih yang sesuai. Nah jumlah pemilih yang sesuai itu yang dicetak tadi. Dan dicetak berapa? Ya. Dan cetak artinya pemilih yang sesuai. Nah ini tulisan di sini. Jumlah pemilih yang diperbaiki atau yang ubah data. Nah ubah data ini berapa tadi yang diubah datanya? Misalnya yang namanya yang tanggal lahirnya mungkin yang salah atau jenis kelamin harusnya laki-laki tertulis perempuan ya kan? Coret di tulisan yang benar di atas. Nah ini direkam di sini berapa jumlah yang diperbaiki atau yang diubah. Kemudian kalau ada disabilitas, ini kan hanya informasi saja. Jadi ini tidak melakukan penjumlahan dan disabilitas poin 7 ini, poin 6 ya. Ini hanya untuk informasi saja. Kalau memang ada pemilihan disabilitas. Nah, yang ke-7 Romawi ya ini mengadministrasikan berapa jumlah stiker yang diterima, berapa jumlah A2 ya, A2 stiker yang diterima, berapa jumlah stiker yang digunakan, berapa sisanya. Itu juga harus laporkan. Karena penghargaan stiker kita itu adalah sejumlah KK. Dan jumlah KK ini tidak pernah valid angkanya. Jumlah KK ini tidak pernah valid kan? Sekarang tidak pernah valid jumlah KK ini. Akan berbeda terus jumlah KK ini. Jadi sekarang jumlah KK itu adalah 10, seminggu yang akan datang akan jadi 12. Karena bisa jadi sudah ada bulan nikah seminggu yang lalu dan seminggu yang akan datang kan? Nikah sudah ada kakak baru nanti. Nah, artinya ini berdasarkan kakak. Ini mesti harus Bapak Ibu administrasikan berapa jumlah stiker yang diterima, jumlah stiker yang ditempel atau yang digunakan, dan berapa sisanya. Jadi sisanya harus dikembalikan. Kemudian berapa jumlah kakak yang jumlah kakak seperti. Makanya dalam penyusunan model A mesti harus diurut berdasarkan kakak agar jangan berpisah anggota keluarga itu. Kalau diurut berdasarkan kakak, di-sort berdasarkan kakak, maka akan mudah mengelompokkannya berapa jumlah kakak yang dicoplit. Bapak Ibu tinggal menghitung saja. Kalau dalam 500 pemilih itu berapa kakak ini? Bisa jadi ada 100 kakak misalnya kan. Dengan rata-rata penghuni rumahnya adalah 5 orang, pemilihnya 5 orang. Kalau 100 kakak di rata-rata kan. Nah ini dikelompokkan di sini. Jumlah kakak yang dicoplit. Kemudian jumlah lembar apa itu? Lembu ini. Jumlah lembar bukti pemilih terdaftar dalam model AA1 yang dibagikan. Jadi form AA1 yang dibagikan itu kan per kakak juga. Juga harus ditulis di sini berapa yang sudah dibagikan. Apa ini? Saya lagi boleh. Nah ini nanti kita akan bikinkan seperti yang kata Romi tadi dalam bentuk baseline, ya dalam bentuk aplikasi Google Form.
Bapak Ibu bisa nanti PPS atau PPK diberi akses untuk mengupdate ini, direkap ini. Kita akan direkap sampai ke tingkat provinsi. Sehingga memang kita bisa melihat hasil monitoring Bapak Ibu di tingkat PPS dan PPK setiap hari itu ada progres ini. Nah, ini kan hanya menyalurkan form A dan AA yang Bapak Ibu PPDP lakukan di sini. Ini yang Bapak Ibu PPS PPK monitoring. Nah, sampai di sini aja kerja PPDP kan tidak rumit. 1 bulan itu kerja PPDP hanya ini saja. Jadi output PPDP ini hanya ini. Model A yang dicoret-coret, model AA yang kosong sudah berisi, dan ini. Jadi hanya 3 nanti hasil kerja PPDP yang diserahkan ke PPS. Model A yang sudah dicoret-coret, kalau tidak dicoret-coret oleh PPDP berarti tidak bekerja PPDP. Nah, Bapak Ibu harus pastikan itu. Kalau model A nya tidak dicoret-coret oleh PPDP, berarti dipastikan PPDP-nya tidak bekerja. Kalau model AA-nya masih kosong dikasih kosong kembali, bisa jadi memang tidak ada pemilih baru di TPS itu, bisa jadi kan. Tapi kalau model A-nya tidak dicoret-coret, berarti memang tidak bekerja PPDP. Nah, ini pastikan dicoret TPS. Kalaupun paling nggak cikgu coretnya lah kan, tanduk graduate coretnya cikgu. Ya maksudnya pasti ada perubahan data. Setelah perubahan data pasti ada TPS, ya kan? Pasti. Ya paling tidak kalau tidak ada TPS centangnya kan, ya centang tanda sesuai, tanda data ini sesuai. Jadi PPDP pastikan kertas itu tidak bersih lagi kembali. Tapi jangan hilang lembarannya, karena satu model A itu lebih kurang 25 sampai 38 kan. Jangan sampai hilang halamannya. Kalau sampai hilang halamannya nanti jadi masalah ketika Bapak Ibu tingkat PPS melakukan perubahan ke dalam model AB hasil pemutahiran. Nah, itu PPDP ya. Jadi sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Nanti Bapak Ibu baca-baca aja buku PPDP ini. Yang saya ulang lagi bahwa kerja PPDP hanya itu. Pertama, pastikan 5 form itu ada diterima oleh PPDP saat dia akan mulai bekerja. Form A KWK dan sudah berisi daftar pemilih per TPS. Form AA kalau tidak ada, form AA nya minta ke form AA, form kosong sebagai pemilih baru. Kemudian form AA1 bukti sudah daftar sebagai pemilih, 1 sampaikan untuk pemilih, 1 sampaikan untuk pertinggal oleh PPDP. Kemudian model AA2 stiker yang ditempel di setiap rumah. Dan yang kelima adalah formulir AA3 laporan coklit. Laporan coklit ini nanti Bapak Ibu entry ke dalam display Google Form yang akan kita sebar nanti di linknya langsung update. Bapak entry sekarang kita bisa melihat rekamnya langsung. Nah ini kerja PPS nanti update-nya di Google Form ini. Itu pastikan. Kemudian tambah perlengkapan. Apa perlengkapan? Perlengkapan APD ya. Karena memang ini adalah standar kesehatan dalam pemutakhiran data pemilih, maka pastikan PPDP itu bekerja sudah memenuhi standar protokol COVID-19. Apa standar COVID-19? Memakai masker, ada face shield, membawa hand sanitizer, ya, untuk cuci tangan. Paling tidak 3 itu sudah ada dibekali PPDP. PPDP dibekali dengan 3 itu, masker, face shield, dan hand sanitizer. Nah, ini perlengkapan tambahan untuk APD. Kemudian perlengkapan atribut. Nah, ini atribut lagi kan. Jadi di samping alat kerja, formulir, ada APD, alat pelindung diri, ada atribut PPDP. Atribut ini kan untuk bisa dikenali bahasanya orang ini adalah PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih. Apa atribut yang standar sesuai dengan SKPU itu adalah ada topi, ada lengannya, ya, ada name tag, ya, tanda pengenal name tagnya, ada seperangkat alat tulis atau jangan seperangkat alat sholat, ya, seperangkat alat tulis. Seperangkat alat tulisnya ada pena, pensil, roll, ya. Nah itu pastikan perlengkapannya atau atributnya juga tersedia. Nah itu
selesai PPDP. Kerja sudah sampai tanggal 13 Agustus, jadi 15 Juli sampai 13 Agustus. PPDP bekerja sampai 13 Agustus, terakhir 13 Agustus, PPS sudah menerima kembali 5 form itu. Form AA, sobekan stiker, sobekan AA1, stiker nggak perlu lagi ya. Stiker sisa harus diterima oleh PPS lagi. Kemudian laporan sobek. Pastikan sudah diterima kembali oleh PPS. Dan sampai tidak diterima oleh PPS. Nah, selesai satu tahap, baru masuk tahap PPS. Gimana tahap PPS setelah ini? Nah, ini ya, karena yang paling berat itu kerjanya di PPS ya. Kerja paling berat itu di PPS. PPDP selesai sampai di situ, PPS melanjutkan kerja PPDP. Kerja PPS ini yang paling berat, karena sudah bermain dengan soft copy. Nah, disinilah banyak kekacauan data. Ketika sudah bermain dengan soft copy, apalagi dengan Excel, ada yang baru kemarin pandai Excel, ada yang baru kamu mulai mereset komputer, ya kan? Baru ini kalau tidak jadi PPS tak pernah yang mereset komputer, tidak jadi PPS tak pernah yang mereset laptop. Baru ini tahu Excel, baru ini tahu cara menggunakan Excel. Alah, bakal ibu tidak tahu. Pindah data, dan DPR ini dan hilang, macam-macam. Di PPS ini kekacauannya itu. Pada saat memindahkan menjadi formulir AB, nah kekacauan mulai terjadi. Labarasi kerja ber-PPP, dilado laporan A-nya, laporan A3-nya, kertas A ini lado, labarasi lo, tipe di PPS kacau ini. Nah, ini saya membuktikan itu karena memang sejak 2003 saya mengolah ini, dan memang kerja di PPS itu yang banyak kekacauan terjadi. Tambah lagi dikop oleh PPK tidak memakai PPS lagi, PPK dia mengkop. Kadang sampai di kabupaten lah lewat PPS di PPK, operator kabupaten itu yang ngarajo segala kan. Operator kabupaten itu ngarajo segala, PPS PPK tidak mau tahu sekali. Nah, ini kekacauan datanya di situ mulai terjadi. Baik, kalau sudah jam saya, kita istirahat dulu. Nanti habis istirahat kita sambung PPS dengan PPK. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, terima kasih kita ucapkan kepada Agus untuk pembuka saja dulu. Nanti kita lanjut jam 1:30 ya. Silakan makan, istirahat, cek makan dan sholat, dan langsung kembali masuk ke dalam ruangan. Kita lanjut nanti di form